warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Taruni Dewasa Sadap Benika dan Saputri izin menjelaskan mengenai komponen yang ada pada kereta inspeksi di belakang saya ini. Dimulai dari sini ada namanya kompartemen engine. Pada kompartemen engine ini bisa kita lihat terdapat beberapa komponen. Salah satunya yaitu ada tempat bahan bakar. Ini biasanya kita mengeceknya menggunakan dengan cardan stick karena seperti ini cardan sticknya kita masukkan untuk mengetahui volume bahan bakar yang ada pada kereta inspeksi ini. Nah, kita bisa mengecek apakah ini sudah bisa digunakan atau tidak, aman digunakan atau tidak. Nah, di bawahnya ada auxiliary reservoir. Kita cek apakah aman digunakan atau tidak. Selanjutnya yaitu ada semboyan 21 yang artinya merupakan akhir dari sebuah rangkaian. Di sini juga ada tulisan MD 2005 di mana ini merupakan tahun dinas dari kereta inspeksi ini. Lanjut. Selanjutnya kita menuju ke sini. Ini merupakan radiator pada kereta inspeksi ini. Kita cek apakah kolomnya ada yang rusak atau tidak. Ketika sudah aman layak digunakan, kita lanjut. Nah, pada di bawah sini ada tulisan berkos. Ini merupakan berat kosong dari kereta inspeksi ini, yaitu 27.500 kg. Nah, selanjutnya ini merupakan main reservoir, di mana ini merupakan tempat angin yang digunakan untuk melakukan pengereman pada kereta inspeksi ini. Selanjutnya yaitu ada coupler. Coupler di sini digunakan untuk menggabungkan antara rangkaian lokomotif ya. Ini bisa digunakan untuk menggabungkan antara rangkaian lokomotif, dan di sini ada saluran angin. Di sini ini digunakan untuk mendistribusikan angin dari rangkaian ini ke rangkaian yang lain yang berguna untuk melakukan pengereman. Nah, selanjutnya yang akan kita cek yaitu ada wiper. Wiper di atas dalam kondisi aman bisa dilihat, serta kaca juga dalam kondisi aman. Ketika semuanya sudah kita lihat dalam kondisi aman, selanjutnya kita akan menuju ke dalam. Let's go. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam untuk menjelaskan mengenai komponen yang ada pada kereta inspeksi ini. Nah, ketika kita membuka kereta ini cara membukanya adalah dengan menekan ke atas lalu kita buka. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen yang ada pada meja pelayanan ini. Nah, dimulai dari sebelah kiri, di sini ada display engine. Nah, di sini ada power command. Power command sendiri yaitu kita dapat menyalakan kereta inspeksi ini tanpa menggunakan kunci. Yaitu caranya dengan menekan tombol on, lalu kita tekan tombol ini. Nah, kemudian ini akan aktif. Nah, selanjutnya kita menunggu, lalu ada gambar tangan. Nah, maka sarana akan aktif. Nah, selanjutnya yaitu ada speedometer. Speedometer sendiri yaitu untuk mengukur kecepatan pada sarana ini. Nah, untuk kecepatannya yaitu dari 0 sampai maksimal yaitu 120 km per jam. Nah, selanjutnya ada fuel meter. Fuel meter digunakan untuk indikator untuk mengetahui volume bahan bakar yang ada pada kereta inspeksi ini. Nah, E itu berarti empty atau kosong, setengah yaitu berarti berisi setengah, dan F yaitu full. Nah, yang selanjutnya yaitu BP dan MR gauge. BP dan MR gauge sendiri yaitu BP merupakan brake pipe atau pipa pengereman,
dan sedangkan MR merupakan main reservoir. Nah, BP atau break pipe pada indikator ini yaitu ditunjukkan dengan jarum yang berwarna hitam. Nah, normalnya yaitu sekitar 5 bar. Nah, sedangkan untuk main reservoir yaitu pada jarum warna merah, normalnya yaitu minimal 7 bar, maksimal 9 bar. Nah, untuk selanjutnya itu ada cylinder pressure atau tekanan pengereman. Nah, pada cylinder pressure ini normalnya yaitu 3,8 bar. Kinerja cylinder pressure itu berlawanan dengan break pipe dan main reservoir. Ketika pengereman 0 yaitu atau release, maka break pipe atau break pipe itu menunjukkan 5 bar, sedangkan cylinder pressure 0. Nah, ketika kita melakukan pengereman, maka cylinder pressure itu 3,8, sedangkan break pipe-nya itu 0. Nah, selanjutnya yaitu voltmeter atau DC, itu untuk mengetahui tegangan yang ada pada kereta inspeksi ini. Nah, biasanya itu kita menggunakan sekitar 24 volt. Selanjutnya itu ada clock atau jam. Nah, jam ini menunjukkan real time. Ketika mesin nyala, maka jam ini akan menunjukkan real time yang ada pada daerah kita. Selanjutnya di bawahnya itu ada buzzer. Buzzer ini adalah indikator suara. Buzzer ini akan berbunyi ketika masinis tidak ada respon pada deadman device-nya. Nah, selanjutnya yaitu ada master control. Pada master control sendiri yaitu ada inverter handle dan ada throttle handle. Nah, di sebelah kanan yaitu reverser handle. Di sini atau arah pembalik, ketika kita arahkan ke atas, maka itu ada F yaitu forward atau kita maju ke depan. Ketika di tengah yaitu neutral, dan ketika ke belakang yaitu R atau reserve, yaitu berarti ke belakang. Nah, di sebelahnya ada throttle handle, dimana ketika kita mengarahkan ke arah atas yaitu ada power yang mempunyai 4 tingkatan, yaitu power tingkat 1 sampai power tingkat 4. Sedangkan ketika kita arahkan ke belakang, maka kita akan melakukan pengereman, yaitu ada 7 tingkatan dari break 1 sampai dengan break 7. Nah, yang paling belakang itu ada emergency, ketika dalam keadaan darurat. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada master key, tempat master key. Ketika kita ingin mengaktifkan keduanya, maka kita akan memutarnya dalam kondisi on. Nah, selanjutnya di sini ada deadman device. Nah, deadman device di sini digunakan untuk mengetahui masinis dalam keadaan siaga atau tidak. Nah, biasanya kita menekan ini 50 detik sekali dalam 5 detik. Nah, selanjutnya di sebelah sini ada wiper switch. Wiper switch yaitu digunakan untuk pada kaca bagian depan, headlight yaitu lampu utama, fog light yaitu lampu di bawah lampu utama, baterai on off. Nah, di sini ada emergency stop, dimana ketika keadaan darurat kita ingin memberhentikan kereta ini, kita akan menekan tombol ini. Selanjutnya ada signal light. Ini digunakan pada semboyan 21 yang ada pada di luar kereta inspeksi yang inspeksi ini. Selanjutnya ada tombol reset. Nah, di sini ada emergency light on atau off, di sini ada dimmer, dan di sini ada room light atau lampu ruangan yang ada pada kereta inspeksi ini. Nah, di sebelah paling kiri ini ada horn atau seruling lokomotif. Nah, selanjutnya yaitu di sini, di bagian sini ada radio lokomotif. Radio lokomotif sendiri ini fungsinya untuk menyalurkan komunikasi antara masinis dengan PPKA yang ada di sana. Nah, radio lokomotif ini sendiri merupakan salah satu go-no-go item yang ada pada sarana perkereta apian.
Nah, selanjutnya yaitu ada di sini ada telepon yang berguna mengkomunikasi sama dengan radio lokomotif yang sama, yaitu menyalurkan. Nah, selanjutnya yaitu ada diesel 1 dan diesel 2. Ketika kita ingin menggunakan ini adalah dalam keadaan normal, yaitu seperti pada kiri ini. Nah, ketika kita akan menggunakan diesel 2, maka ini akan kita putar 180 derajat sampai ke arah bawah. Nah, selanjutnya yaitu di sebelah sini ada engine 2, yaitu ada mesin bagian 2. Ini kita bisa cek ketika dalam keadaan normal, yaitu seperti dalam keadaan normal. Nah, selanjutnya di bagian sini ada apar yang merupakan juga salah satu go-no-go item. Nah, di bagian sini kita biasanya bisa ngecek tempat oli di bagian sini. Nah, selanjutnya di sini ada brake control. Brake control sendiri yaitu berisi mengenai komponen-komponen pneumatik yang digunakan untuk melakukan pengereman. Nah, selanjutnya yaitu ada inverter, di mana inverter sendiri berfungsi untuk mengubah tegangan dari AC menjadi DC, kemudian digunakan untuk tenaga listrik yang ada pada kereta inspeksi ini. Nah, selanjutnya yaitu panel kontrol. Panel kontrol ini biasanya ketika kereta sudah dinyalakan, maka kita biasanya mengaktifkan panel kontrol ini dari arah kiri ke kanan guna untuk mengaktifkan komponen-komponen yang ada pada kereta inspeksi ini dari kiri ke arah kanan. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada engine 1, sama halnya dengan engine 2 yang tadi saya jelaskan. Nah, di sebelah sini paling kiri yaitu ada handbrake, yaitu pengereman manual yang biasanya untuk mengaktifkannya yaitu kita putar 360 derajat sampai bagian sini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Dan sebesar-besarnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.